Salam literasi. Sahabat literasi, kali ini saya bersama rekan-rekan Sahwahita TV, yaitu bagian dari Perpusdes Sahwahita Desa Butuh, berada di salah satu dusun yang ada di Desa Butuh, yaitu Dusun Mungkidan. Kita kali ini akan meliput rekan-rekan dari kelompok wanita tani dan kelompok tani dalam pengelolaan dan pembuatan kompos organik, di mana kompos organik ini berasal dari limbah-limbah, baik limbah pertanian, limbah peternakan yang ada di Dusun Mungkidan, yang sebelumnya itu tidak ada nilainya atau mempunyai nilai ekonomi yang rendah. Dengan diolahnya limbah ini bisa menjadi memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nanti kita akan bersama-sama melihat proses pembuatan kompos organik, dan kita nanti akan bertemu dengan salah satu pengelola dari kelompok tani dan kelompok wanita tani di Dusun Mungkidan ini, yaitu Bapak Susanto. Mari kita ikuti. Kita bertemu dengan Bapak Susanto sebagai pengelola dari pembuatan pupuk kompos organik ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Susanto. Ya. Lagi apa ini, Pak? Di persiapan pembuatan kompos. Oh ya, ini dari teman-teman Perpustakaan Sahwahita mau mengetahui tentang pembuatan pupuk organik ini, Pak Susanto. Oke, silakan. Terima kasih Pak Santo, ini kami dari Perpustakaan Sahwahita pengen mengetahui tentang pengelolaan pembuatan pupuk organik yang dibuat oleh kelompok KWT ya di Dusun Mungkidan ini. Jadi ini Bapak Susanto ini adalah salah satu pengelola, boleh dikata pelopor dari terbentuknya kelompok pembuat pupuk kompos organik ini. Kita mau tanya-tanya sedikit Pak Santo. Pak Santo ini untuk kegiatan pembuatan kompos ini awalnya itu dari mana Pak? Dari membaca atau dari melihat atau gimana Pak Santo? Iya. Pertama-tama kami perkenalkan ya, saya Santo dari kelompok Tani Tri Rezeki yang kebetulan pada saat ini membina kelompok wanita tani untuk membuat kompos atau pupuk organik padat. Yang perlu kami ceritakan di sini adalah awal-awalnya pertama kali kita mempunyai ide untuk membuat kompos itu karena kelangkaan pupuk itu. Kemudian yang kedua, keprihatinan kita kenapa kita selalu ketergantungan dengan pupuk kimia, pupuk konvensional gitu. Sehingga terus ada dukungan dari gabungan tani organik, Gatos pada Sawangan ya. Ini ada kaosnya. Wah ya. Ini kemudian saya yang termasuk yang dipercaya di Gatos juga mempunyai tanggung jawab penuh terhadap pengadaan pupuk organik, dan kita sedikit ada pengalaman tentang itu, kemudian kita terapkan di KWT Tri Rezeki, dan kemudian ibu-ibu juga menyambut baik uluran tangan kami untuk mengelola pembuatan kompos ini, sehingga kami fasilitasi, kemudian kami bantu gitu, dan juga beberapa bapak-bapak yang dalam hal ini untuk mengerjakan hal-hal yang lebih berat, misalnya
pengadaan bahan bakunya itu kalau ibu-ibu KWT kan nggak mungkin gitu ya. Dari kandang ke sini, kemudian dalam hal pengangkutannya juga nanti ibu-ibu mengelola secara manajemennya, kemudian dari proses yang tidak terlalu berat, ringan-ringan seperti itu. Kemudian kalau kita bicara masalah bagaimana proses awal penyadaran masyarakat itu kan seperti itu. Kita punya banyak peluang sebetulnya di pertanian itu. Salah satunya adalah tentang katakan budidaya ya, atau usaha mikro atau usaha kecil di bidang pertanian. Salah satunya adalah pembuatan pupuk organik. Terima kasih. Itu berarti bahan-bahannya itu atau dari pupuk kompos itu banyak diambil dari lingkungan sekitar gitu Pak? Iya. Kita limbah. Ada pupuk kandang, ada sampah. Jadi ini nanti bisa disinkronkan dengan bank sampah dan sebagainya seperti itu. Dan dari pupuk kandang itu pun kita tidak menutup kemungkinan untuk yang lain. Artinya kandang ini bukan cuma kandang sapi, kandang kerbau, kandang kelinci, kandang kambing. Dan itu untuk menyeimbangkan atau untuk meningkatkan kualitas, misalnya dari kotoran kerbau atau kotoran sapi yang ditimpal atau pertanian juga Pak, limbah pertanian ya, kapak itu juga kapak merang itu kita bisa kelola di sana. Kemudian kita juga menjaga kualitas. Artinya apa? Ketika kotoran sapi, kotoran kerbau itu kita buang di lahan yang terbuka, artinya kehujanan, kepanasan dan sebagainya, itu kan kadar nutrisinya kan sudah berkurang. Sehingga kita nanti tambahkan dengan urin, ada urinnya itu loh. Jadi ada prosesnya, nanti kita mau lihat kan Pak, lihat proses pembuatannya. Kalau kerbau saja atau sapi saja juga kurang bagus, maka kita tambah kotoran kambing yang lebih bagus kualitasnya. Jadi intinya kita juga menjaga kualitas untuk memenuhi kebutuhan petani supaya tidak kecewa. Jadi dapat dikatakan bahwa bahan-bahan itu yang sebelumnya nilai ekonomisnya rendah atau bahkan tidak ada, dikelola dengan sebaik mungkin oleh kerjasama antara KWT dan kelompok tani. Jadi mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Berikutnya Pak Santo, ini kami dari Perpustakaan Sahwaita juga pengen mengerti proses pembuatan pupuk organik ini Pak. Pertama awalnya gimana Pak? Mungkin mengambil pupuk kandang dari kandang atau mungkin dari mana saja, bawa ke sini. Kemudian yang kalau itu masih basah, perlu kita keringkan, kita hamparkan di naungan plastik ini. Kita mungkin 2-3 hari kita sudah bisa digiling tadi. Kemudian setelah digiling nanti ada proses pencampuran, dan nanti ada bahan-bahan campuran itu ada E4, molase, ada dolomit, ada ini juga kita tambahkan humid asid sebagai pembenah tanah. Nah, ini ada nilai unggulnya seperti ada PGPR dan sebagainya. Sahabat literasi, demikian tadi liputan kita, liputan dari Sahwaita TV,
merupakan bagian dari Perpustakaan Desa Sahwaita, di mana kita telah meliput kegiatan dari teman-teman kelompok wanita tani dan kelompok tani yang ada di Munggidan dalam pengelolaan sampah yang ada di masyarakat, limbah pertanian dan limbah peternakan dijadikan kompos organik. Semoga kegiatan ini, tayangan ini bisa memberikan inspirasi bagi sahabat literasi terutama di dusun di Desa Butuh dan umumnya sahabat literasi pada umumnya. Terima kasih. Ada kekurangannya dari kami Sahwaita TV, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam literasi.